Ah, ada jamaah haji Palestina nih mau berangkat ditabrak sama tentara Israel dengan kendaraan-kendaraan Astagfirullah. militernya. Gimana nih? Padahal ya belum selesai kemarin rame-rame Hmm. mau memindahkan warga Gaza Oh yang direlokasi ke Indonesia, belum belum selesai. Ini udah ada ulah-ulah lagi. yang Nggak yang habis-habis ulah-ulahnya Kang. Ini gimana nih? ya miris ya sebenarnya. Kalau kita melihat dengan kondisi yang terjadi di Palestina, di salah satu negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Syam. Iya, betul. Ini menjadi satu hal yang sangat miris gitu, apalagi yang dilakukan bahkan kemarin saya juga lihat di Jordania apa di Hmm. Yaman, pesawat yang akan mengangkut jamaah haji Hmm. kemudian di Jamaah haji juga. iya dihancurkan, ditembak oleh rudal Israel, dan ini Naudzubillah min sangat-sangat dzalik. nauzubillah min zalik gitu. Ini sangat membuka mata kita sebenarnya bahwa apa yang kemudian dibantah oleh Zionis berkaitan dengan bahwa mereka tidak menyerang warga Hmm. sipil, itu langsung di lapangan mereka bantah sendiri gitu ya. Iya, betul. Bahwa mereka menyerang kemudian warga sipil dan sebagainya. Dan apalagi kemudian ini berkaitan dengan ibadah. Pertama, Hmm. harusnya ada poin yang jadi perhatian bahwa yang diserang adalah kaum muslimin yang hendak kemudian melakukan ibadah, artinya Betul. menghalangi ibadah. Ini bukan lagi cuman masalah soal kemanusiaan, tapi Hmm. juga menyangkut akidah kita. Betul. Seharusnya ini jadi perhatian bagi para pemimpin-pemimpin kaum muslimin agar memastikan bahwa tidak ada satu orang pun kaum muslimin yang dihalangi ibadahnya, bahkan Hmm. kemudian diancam secara nyawanya. Dan ini tahu nggak Mas, bahwa ini pernah terjadi loh. Hmm. Pernah. Pernah terjadi bahwa pemimpin kaum muslimin sampai geram ya pada masa kemudian kekhilafahan Turki Utsmani. Pada saat itu Sultan Abdul Hamid memanggil perwakilan dari Belanda dan kemudian mengancam kalau sampai kemudian warga dari Nusantara pada saat itu yaitu Aceh Nusantara. tidak bisa melakukan ibadah haji. Hmm. Dia diancam oleh kemudian Sultan Abdul Hamid untuk kemudian tidak menghalangi warga Aceh, yang akhirnya kemudian dibiarkan warga Aceh. Kenapa? Karena saat itu dihalang-halangi agar tidak bisa, karena penjajah pada saat itu penjajah Belanda ya Hmm. itu kemudian menganggap bahwa apa yang dilakukan di ibadah haji ini bisa menjadi Bahaya untuk mereka. bahaya bagi mereka Hmm. karena akan berkomunikasi satu sama lain antar kaum Kaum muslimin, muslimin dan ini belajar harus lebih banyak di tanah betul suci. belajar lebih banyak, Ya. berkonsolidasi dengan Hmm. negeri kaum muslim, bahkan bisa meminta dukungan Hmm. ya, dukungan dari negeri-negeri muslim lainnya. Oleh karena itu sebenarnya harusnya ini membuka mata kita terkait apa yang terjadi dengan kondisi akhir-akhir ini gitu ya. Tapi sayangnya ya menutup mata, diam semuanya Hmm. gitu Mas. Jadi nggak ada pembelaan juga dari Ya negeri-negeri seharusnya ini muslim kan yang lain. sudah Padahal ini mengancam terkait dengan ya. ibadah ibadah haji ya. Iya, bahkan dari negeri-negeri kaum muslimin nggak ada upaya untuk kemudian menghentikan apa yang Betul. terjadi dengan yang dilakukan oleh Zionis ini. Atau melindungi ya. Ya melindungi, Melindungi. bahkan padahal kalau kita bicara secara dalil, satu nyawa kaum muslimin pun sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ratusan, bahkan ini bisa mengancam. Yang terbaru kan sampai ditabrak mobilnya. Ini kalau sampai nggak membuka mata, wah ini luar biasa sih. Padahal di seluruh dunia sudah orang mengecam terkait genosida, Iya. orang bahkan dari non muslim sendiri Banyak mengecam. sekali dari Banyak kalangan sekali, non-muslim. bahkan kemarin di final UCL ya, Liga Liga Champion, Champion. ya Iya. PSG, Ultras PSG kemudian Betul. melakukan aksi menyampaikan opini Iya, berkaitan betul. dengan Kebebasan Freedom Palestina. Palestine ya, bebaskan Palestina, merdekakan Palestina, dan stop genocide gitu, sampai turun ke Hmm. jalan-jalan. Dan ini nggak lagi bicara muslim, non muslim pun kemudian Menyuarakan. ikut menyuarakan Betul. gitu yang terjadi dengan di Gaza. Justru sangat aneh kalau kemudian penduduk muslimnya malah diam gitu, apalagi pemimpin-pemimpin yang memiliki kekuatan ya untuk mengirimkan pasukan ya diam. Itu Mas. Lalu bagaimana ini seharusnya ya Seharusnya pertama dimulai dari supaya persatuan kaum muslimin, hmm. muslimin bersatu kemudian untuk mengusir penjajahnya. Karena ini real genosida, penjajahan. Artinya ada yang menjajah, ada yang terjajah. Betul. Ya, yang terjajah kita tahu yaitu Palestina, karena ya tidak ada serangan balik sebenarnya. Ya,
mereka melakukan pembelaan pun dengan ya seala kadarnya, dan ini terjadi bukan hanya 7 Oktober loh. Ini terjadi sudah dari tahun 1940-an. Hmm. 1940-an 48. ketika kemudian keruntuhan Turki Utsmani, ya kekhilafan Turki Utsmani, kemudian diberikanlah wilayah Syam, ya wilayah Palestina itu kepada Zionis. Zionis meminta tanah Palestina dan diberikan oleh pada saat itu otoritas dari Inggris. Terjadilah kemudian perjanjian Balfour yang akhirnya Yahudi menduduki wilayah Palestina. Dan Hmm. saat itu yang tadinya aman tentram, akhirnya kemudian negeri Palestina yang awalnya antara Yahudi, kemudian Nasrani dan Islam, kemudian saling bahu membahu membangun masyarakat, saling Ya. kemudian tidak ada permasalahan, sampai akhirnya kemudian eh, Zionis itu hadir gitu. Jadi memang persatuan umat itu sangat penting ya untuk kemudian mampu menyuarakan lebih besar lagi Betul, terkait dengan persatuan umat itu sangat penting. Pertama, persatuan umat, dan solusi utama dari sesuatu yang berkaitan dengan fisik ya hilangkan hilangkan penyebab fisiknya tersebut. Kalau hmm, tadi orang dipukulin ya hilangkan si pemukulnya, betul. ya dijauhkan si pemukulnya, dipisahkan dulu si pemukulnya, diusir Iya. gitu sebelum yang lain, karena ini adalah solusi utama, karena tanpa kemudian diusir si penjajahnya dia tidak akan terjadi. Dan eh akhir-akhir ini kan ada istilah bahwa kalau Palestina merdeka kita juga harus menerima Israel Oh. sebagai sebuah negara. Nah ini tunggu dulu gitu. Kita harus lihat dulu apa yang dia lakukan, ya harus dihukumi. Baik secara hukum internasional juga harusnya dihukumi gitu. Apa yang dilakukan terhadap ribuan orang, anak-anak, ya lansia, ibu, gitu ya. Banyak warga sipil yang kemudian mendapatkan dampak, rumah-rumah bangunan mereka Iya. yang sudah mereka bangun berpuluh-puluh tahun dihancurkan begitu saja. Lalu kemudian ketika Palestina taruhlah kemudian solusi two state solution tadi, Hmm. kemudian memiliki Palestina memiliki wilayah, Israel memiliki wilayah, lalu kemudian kita memaafkan atas apa yang terjadi, ya Dilakukan. tetap harus dihukum gitu, karena apa yang dilakukan benar-benar kejam dan benar-benar kemudian eh, menyayat hati kita dan telah merusak tatanan kehidupan, Hmm. khususnya bagi warga Palestina ya. Gitu Mas. Menurut Mas sendiri gimana? Ya tadi memang tidak boleh ada negara Israel. Luar biasa. Ya, jadi intinya tetap kita boikot, kita lakukan upaya yang terbaik ya. Iya. Gitu. Sebagai entitas orang-orang yang mungkin masih bisa berjalan sebagaimana mestinya, mungkin kembali Ya, ke negara karena kan masing-masing atau bagaimana. semua juga ya betul. Orang Yahudi yang kemudian dulu juga tinggal di Palestina fine-fine saja. Iya Tapi banyak. ketika mereka punya ide Zionisme, mereka punya ide untuk kemudian membuat satu negara Yahudi, itu sangat-sangat daya rusaknya luar biasa. Gitu. Dan bahkan ini kelak akan jadi pertanggungjawaban kita maupun pemimpin-pemimpin kita gitu. Hmm. Kalau kita membiarkan ini terjadi, kaum muslimin dihalangi Berlarut-larut ya. ibadah, bahkan nyawa mereka diancam. Ibadah sih bahasanya masih hal remeh. Tapi kalau kita lihat kan sudah nyawa, anak-anak, orang dewasa, rumah ibadah, nggak cuman masjid, Rumah sakit. gereja, rumah sakit diserang. Mereka sudah membabi buta, dan ini udah melanggar berbagai macam perjanjian ya. Janjian Ya. Jenewa segala macam yang kemudian nggak boleh warga sipil jadi korban di dalam perang, tapi mereka langgar semua dan tidak ada teguran, tidak ada kemudian penangkapan terhadap Netanyahu itu Hmm. sendiri. Semoga kesadaran umat makin tinggi, Ya betul, kemudian Mas. persatuan itu bisa segera terwujud, Betul. persatuan kaum muslimin dengan satu pemimpin ya, sehingga bisa menghilangkan penjajahan dan juga umat muslim punya junahnya, Punya junnah. punya Al imamu pelindung. junnah. Masya Allah. Pemimpin itu adalah junnah.